Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Pada pagi hari ini semoga senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka satuan acara perkuliahan, dan hari ini kita masuk di semester genap tahun akademik 2023-2024. Dan alhamdulillah kita untuk di semester genap ini kita ketemu kembali di mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis syariah ya. Kemarin di semester yang lalu di mata kuliah ilmu sosial dasar ya, kita sudah menyelesaikan secara tahapan per tahapan materi yang sudah diberikan, dan akhirnya kita lanjut di pengantar manajemen bisnis syariah. Karena kalian jurusannya adalah MBS, jadi untuk step selanjutnya adalah kepada pengantarnya ya, untuk memahami bagaimana manajemen bisnis syariah itu seperti apa, dan capaian-capaian yang harus kalian tempuh di dalam satu semester ini kalian harus seperti apa, nanti kita akan bahas. Nah, untuk pertemuan pertama ini saya sampaikan secara daring karena kan saya belum bisa masuk ke kelas ya, kondisi Bapak kurang fit, jadi agar tidak kosong di kelas, jadi saya sampaikan secara daring dan kalian nanti bisa akses untuk videonya di YouTube Bapak ya. Nah, hari ini kita akan mensosialisasikan tentang RPKPS atau rencana program kegiatan pembelajaran semester. Hal ini sifatnya wajib untuk semua dosen karena kan ini berkaitan dengan kontrak belajar selama satu semester ya, dimulai dari pertemuan 1 sampai dengan 16, nanti dikurangi 2 pertemuan ya, UTS dan UAS, jadi ada 15 kali pertemuan ataupun materi yang akan diberikan. Tentunya setiap dosen berbeda-beda ya di dalam penyampaian ataupun kontrak pembelajaran, karena ada yang memberikan tugas individu, kemudian tugas struktural, ataupun ada yang setiap pertemuan akan diberikan tugas, ataupun nanti ada latihan-latihan soal dalam setiap pertemuan. Itu nanti kita kontrak seperti yang tahun-tahun kemarin ya, semester kemarin. Karena kalau Bapak itu lebih kepada kegiatan student center learning ya, berpusat pada mahasiswa, jadi keaktifan itu dilihat dari partisipasi aktif kalian di kelas ya, seperti kalian bertanya, memberikan pertanyaan, tanggapan ya di dalam di dalam presentasi yang disampaikan oleh teman-teman kalian. Nah, hari ini kita akan melihat capaian luaran program studi yang dibebankan pada mata kuliah ya. Jadi di situ ada 1A, 2A, kemudian 3A sampai dengan 4A, itu menandakan capaian luaran yang harus kalian tempuh selama satu semester. 1A ini berkaitan dengan sikap, kemudian 2A ini berkaitan dengan keterampilan umum ya, pengetahuan, kemudian yang 3A itu berkaitan meliputi keterampilan umum, yang 2 itu meliputi pengetahuan, kemudian 3 itu meliputi keterampilan umum, dan yang keempat itu meliputi keterampilan khusus ya. Jadi setiap capaian-capaian itu di breakdownkan menjadi satu pekerjaan yang harus kalian tempuh selama satu semester. Berkaitan dengan sikap yang ditandakan dengan 1A ya, dimana
ini sudah disampaikan sama seperti RPKPS yang saya sampaikan di mata kuliah ilmu sosial dasar, berkaitan dengan menjunjung tinggi ya nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Ya, ini berkaitan dengan sikap ya, bahwa agama ya, kemudian moral dan etik ya, bagaimana kita sebagai manusia yang tentunya dipilih oleh Allah dan kita beragama Islam, tentunya kita harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan ya, moral dan etik, karena berkaitan dengan nilai sesuai dengan trijiwa kedarussalaman, yaitu keadaban ya, kemudian keadaban, keilmuan dan kepemimpinan. Kemudian yang selanjutnya 1B, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat orang lain. Nah, itu berkaitan dengan sikap ya, sampai dengan 1C, 1D, dan 1E itu adalah capaian luaran program studi yang dibebankan kepada mata kuliah ya, itu berkaitan dengan narasi-narasinya. Nah, untuk 2A itu meliputi pengetahuan ya, berarti kalian harus lebih menguasai teori-teori dan kaidah-kaidah yang nanti kaitannya dengan fungsi daripada manajemen ya, secara komprehensif dan mutakhir, secara aspek konseptualnya. Kemudian kalian harus bisa menguasai metode-metode dan konsep manajemen, meliputi dinamisasi lingkungan dan perencanaan strategis. Nanti lebih kepada teori-teori, kemudian sejarah-sejarah ataupun fungsi-fungsi daripada manajemen yang harus kalian pahami. Kemudian kalian harus menguasai aspek manajemen, meliputi planning ya, organizing, actuating, dan controlling. Nah, ini fungsi manajemen yang biasa diaplikasikan di dalam sebuah perusahaan, sebuah lembaga, ataupun sebuah bisnis ya. Jadi aspek manajemen ini yang harus kalian bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, terkait dengan perencanaan, kemudian metode ya, kemudian aplikasi dan pengawasan. Kemudian yang 2D-nya menguasai metode-metode penelitian yang aplikatif, terutama dalam penentuan strategi bisnis ya. Jadi ada beberapa strategi-strategi yang sebelum kalian mau lakukan bisnis, berarti ada tahapan-tahapan yang harus kalian persiapkan. Nah, yang tiga itu meliputi aspek keterampilan, aspek keterampilan umum ya. Yang ketiga, aspek keterampilan umum, yaitu kalian harus mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan bisnis ya. Jadi kalian harus bisa keluar dari zona bagaimana melengkapi sebuah produk ya, kemudian research and development, kalian bisa meneliti dan mengembangkan produk yang akan kalian pasarkan. Berarti kalian harus mempunyai brand image dahulu ya. Brand image itu adalah produk idea yang harus kalian buat ya. Jadi sebelum kalian kenalkan produk kalian ke masyarakat, berarti kalian harus mempunyai ide produk itu sendiri. Nah, kemudian mampu melakukan penelitian ilmiah dalam bidang bisnis secara komprehensif. Ini kaitannya di dalam kalian bisa melakukan penelitian terkait dengan artikel ilmiah, misalkan strategi marketing ataupun marketing mix ataupun bauran pemasaran. Kaitannya tadi dengan sampaikan tentang aspek manajemen ya, planning, kemudian POAK ya. Kalian harus paham singkatan dari POAC, POAK, planning, organizing, actuating, dan controlling. Kemudian mampu melakukan kritik ataupun penilaian terhadap kajian ilmu manajemen secara komprehensif.
Ya, ini berkaitan dengan keterampilan umum. Nah, kalau meliputi keterampilan khusus berarti capaian luaran yang memang harus kalian kuasai. Keterampilan khusus di dalam mata kuliah pengantar manajemen bisnis ini adalah nanti kalian bisa membuat artikel ilmiah ataupun membuat proyek bisnis plan ya terkait dengan produk yang akan kalian pasarkan. Nah, itu capaian luarannya. Ya, kalau tadi satu berbicara sikap, yang dua berbicara pengetahuan yang harus kalian tempuh tadi secara deskripsinya, ya, narasi-narasinya. Kemudian yang ketiga itu berbicara keterampilan umum, dan yang keempat ini adalah berbicara keterampilan khusus. Berarti luarannya, capaian yang harus kalian tempuh di dalam mata kuliah manajemen pengantar bisnis ini adalah kalian bisa membuat proyek. Pembuat proyek itu adalah bisa bisnis ya, ataupun kalian ada proyek buka misalkan bisnis yang memang itu menjadi hasil daripada satu semester yang sudah kalian bisnis plan-nya lah, istilahnya rencana bisnis yang akan kalian tempuh. Ya, bebas bisnis apa aja proyeknya, bisa bisnis keripik ataupun bisnis misalkan dari kuliner, bisnis dari fashion, bisnis dari aksesoris, bisnis dari perangkat lunak, bebas. Itu berkaitan dengan keterampilan khususnya. Nah, ini CPMK-nya, capaian pembelajaran pada mata kuliah. Tadi sudah sebutkan CPMK 1 berkaitan dengan sikap, CPMK 2 berkaitan dengan pengetahuan, CPMK 3 berkaitan dengan keterampilan umum, dan CPMK 4 itu berkaitan dengan keterampilan khusus, yang dimana dari sikap itu kalian harus bisa paham ya dan tahu tentang konsep dan teori ilmu-ilmu yang diperlukan dan memahami fungsi manajemen tadi seperti POAC ya. Nah, kemudian yang pengetahuan, jadi kalian itu dari aspek pengetahuan harus bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu tentang dasar MBS, manajemen dan bisnis syariah, dan kaitannya dengan perencanaan strategis. Ya, kemudian secara keterampilan khusus umum, kalian harus bisa menjelaskan ataupun menganalisa teori-teori dan konsep-konsep yang diperlukan di dalam ruang lingkup manajemen bisnis syariah. Nanti bisa dilihat dari topik pembahasannya. Kemudian aspek keterampilan khusus, jadi ini lebih penting ya, karena capaian luaran di dalam manajemen bisnis syariah itu adalah dilihat dari aspek keterampilan khususnya, yaitu kalian bisa mampu menyusun artikel ilmiah yang berkaitan dengan ilmu-ilmu yang diperlukan dalam manajemen bisnis syariah. Nanti mungkin kalian bisa meneliti kaitannya dalam strategi pengembangan produk, kemudian bisa menyusun artikel ilmiah tentang halnya strategi pemasaran ataupun bauran pemasaran, marketing mix nanti ya. Marketing mix itu berkaitan dengan bisnis kalian. Kemudian kalian bisa menganalisa perkembangan bisnis Anda selama 3 bulan. Nah, itu dilihat dari aspek keterampilan khusus. Kemudian deskripsi mata kuliah ya, dalam mata kuliah pengantar manajemen bisnis syariah ini, yaitu kita akan membahas tentang kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi manajemen ya yang terjadi pada lingkungan setiap organisasi ataupun setiap lembaga ataupun dalam kehidupan kalian sehari-hari, kita sehari-hari, dan itu mampu dijalankan ya, biar lebih efektif dan efisien. Jadi setiap kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan ya, kemudian dan kita sudah memplanningkan kegiatan itu, dimulai dari planning, organizing, actuating, dan controlling.
Jadi semua unsur itu harus terpenuhi sampai dengan aspek controlling, yaitu pengawasan. Karena orang Indonesia itu bagus-bagus perencanaannya, tapi tidak sampai dengan controlling. Controlling itu adalah pengawasan ataupun evaluasi diri. Ya bagus planningnya, bagus organize-nya, metodenya udah bagus, aplikasinya udah sampai itu sudah jalan, tapi tidak pernah dievaluasi ataupun di controlling. Nah, itu menjadi bagian pembelajaran untuk kita. Kemudian tujuan pembelajaran di dalam mata kuliah pengantar bisnis syariah ini adalah yang pertama, kalian mampu merencanakan, mengelola dan controlling, melakukan kontrol dari kegiatan bisnis yang dilaksanakan. Ya, acuannya dari aspek manajemen tadi, POAC. Kemudian memaksimalkan kualitas dan potensi SDM dalam proses pelaksanaannya. Ya, jadi ya kalian akan butuh karyawan. Jadi kalian bagaimana melakukan pengembangan terhadap karyawan, ya, kemudian mempekerjakan karyawan dengan baik di dalam proses kegiatan bisnis yang kalian sudah jalankan. Kemudian mampu merancang bisnis plan ataupun proyek kecil, itu ya berkaitan dengan kalian membuka usaha kecil-kecilan. Nah, ini adalah topik dan substantif pembelajaran, ya, dimulai dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 16. Kalau secara materi kita bisa lihat di sini, materi itu sampai dengan praktek kegiatan bisnis atau kewirausahaan. Nah, untuk di pertemuan 15 kita adakan kuis, ya. Jadi tidak full materi itu sampai 15 pertemuan, karena habit ataupun kebiasaan saya di dalam menyampaikan materi itu sampai dengan 14. Kenapa sampai 14? Karena kita harus ada pertemuan berkaitan dengan review mata kuliah ataupun evaluasi mata kuliah, dan ada dilaksanakan kuis. Bisa kuis itu di pertengahan atau di akhir. Nah, nanti seperti biasa, karena kegiatan pembelajarannya adalah student centered learning, ya, partisipasi aktif kalian di kelas sama seperti semester kemarin. Jadi kita akan adakan presentasi ataupun seminar kelas. Nanti dimulai dari sini, dari pertemuan ketiga tentang manajemen dan organisasi bisnis. Kalau ini pertemuan 1 itu adalah pendahuluan dan kontrak perkuliahan, yaitu tentang sosialisasi RPKPS. Nanti pertemuan kedua akan saya sampaikan terkait dengan ruang lingkup dari mata kuliah pengantar manajemen bisnis syariah, ya. Kemudian nanti akan saya buatkan untuk kelompok-kelompoknya, ya. Jadi setiap kelompok akan saya tentukan, ya, dua orang. Setiap kelompok akan dibentuk 2 orang agar lebih efisien dan lebih terarah juga, ya. Kalau 2 orang itu biasanya kalian lebih bekerja secara maksimal dan bekerja kelompoknya juga fokus gitu. Jadi biar lebih mempunyai job desk-nya, tugasnya masing-masing. Jadi kalau misalkan 3 orang, biasanya yang satu kerja, 2 kerja, yang satunya tidak kerja. Jadi lebih adilnya 2 orang lah, ya, gitu. Kemudian kegiatan pembelajaran tadi sudah saya sampaikan bahwa pembelajaran ini dilaksanakan dengan pendekatan student center learning. Jadi pembelajaran itu berpusat pada mahasiswa, ya. Jadi kalian diharapkan bisa aktif mencari, menganalisa, membahas, mempresentasikan baik aspek pengetahuan tadi, kemudian secara keterampilan maupun sikap yang sudah tadi di awal disampaikan. Nah, ada 3 metode yang dilaksanakan dalam perkuliahan ini, ya. Jadi presentasi, ya, dari saya itu disampaikan mungkin di pertemuan besok, ya. Tapi selebihnya kebanyakan kita diskusi, ya, dimulai dari tugas struktural. Tugas struktural itu adalah presentasi kalian,
ya. Tugas individunya adalah keaktifan kalian di kelas. Kemudian tugas proyek nanti bisa dilaksanakan di akhir, ya. Proyeknya nanti bisa jadi bahan ujian akhir semester, ya. Kemudian tugas utama yang harus dikerjakan oleh kalian itu adalah membuat makalah kelompok, ya. Membuat makalah kelompok itu berarti kalian membuat bukan kelompok makalah, ya. Kalau saya tidak dibiasakan membuat makalah yang di print, tapi dibuat PPT, ya, PowerPoint, kemudian kalian sampaikan dalam presentasi, ya. Karena kita sudah era digital, ya, jadi harus dokumen-dokumen keilmuan itu harus tersimpan dengan baik, ya. Biasanya kalau makalah itu secara print-printan tidak tersimpan dengan baik, ya. Biasanya sobek ataupun jadi kotor. Tapi kalau dalam bentuk PowerPoint nanti sama saya bisa menjadi ruang baca virtual. Jadi bisa dokumentasi kalian kaitannya dengan materi-materi presentasi bisa tersimpan dengan baik di email. Nah, kemudian analisa film seperti biasa, kemudian ada latihan soal, ya, kalau memang diperlukan, ya. Kemudian metode penilaian dan kaitannya dengan CPMK ini adalah komponen penilaiannya. Tugas secara presentasi 15% itu termasuk aspek sikap dan pengetahuan. Jadi di sini kan kalian dilihat dari kehadiran dan keaktifan itu kan maksimal 75%, ya. Jadi istilahnya ada toleransi kalian nggak masuk 5 kali. Kalau lebih 5 kali nggak masuk, berarti kan itu kita lihat dari rekapan akhirnya. Kemudian UTS itu 20%, kemudian ujian akhir semester 25%, presentasi artikel, ya. Jadi presentasi itu 10%, tugas itu bisa berkaitan dengan kuis, dan proyek ini berbicara proyek karena kita manajemen bisnis syariah, berarti kalian harus punya bisnis plan. Apa saja nanti bisa dikonsultasikan terkait proyek tersebut, ya. Kemudian peraturan tata tertib seperti biasa, ya. Kita masuk jam 7 berarti kita sepakati masuknya di 7.15 seperti biasa, ya, ataupun di setengah 8, karena jam 7 saya harus belum mempersiapkan dengan sepenuhnya karena harus mengantar anak sekolah, ya, harus mempersiapkan semuanya. Berarti di jam yang kita akan sepakati antara jam 7.15 atau setengah 8, ya. Kemudian siswa hadir perkuliahan minimal 75% dari jumlah pertemuan ideal 16 kali, ya. Tadi saya sampaikan, ya, toleransi 5 kali tidak hadir, dan ya jangan dijadikan rencana untuk jadi nggak hadir, ya. Kalau boleh dan bagus kalian full 100%. Ini terkait dengan tata tertib, ya. Ketika kalian kuliah harus menggunakan yang berkerah, yang jangan kaosan, ya, jangan kaosan. Kalau misalkan kaosan, ya harus ditutup dengan jas alma mater, ya. Itu berkaitan dengan tata tertib. Kemudian kriteria kelulusan atau konversi penilaian. Kalau di IAID itu kalian mendapatkan nilai 80, ya, misalkan UAS 80, UTS 80, kemudian tugas struktural 80, misalkan semuanya 80, itu sudah full A, ya. Ya, udah full A itu sudah menjadi kriteria ataupun konversi penilaian yang ditentukan oleh prodi, ya. Sebenarnya enak sekali, ya, 80 itu dapat A. Dulu saya untuk mendapatkan nilai A bulat aja harus sampai tingkat ataupun angka 90, ya, baru dapat A. Nah, jadi
harus benar-benar kalian serius ya di dalam setiap kegiatan ya, perkuliahan. Kemudian sumber referensi yang digunakan bisa dari website, silahkan dari jurnal-jurnal, kemudian bisa dari buku Profesor Dr. Eni Krisnawati ya, judulnya tentang manajemen bisnis syariah. Itu banyak ya, berbicara tentang manajemen operasional juga ada di situ, berbicara tentang manajemen sumber daya manusia juga ada di situ. Jadi lengkap ya, bisa diunduh ataupun bisa cari di Shopee itu ya bukunya, ataupun kaitannya sekarang era digital bisa dilihat dari ruang baca virtual ya di universitas terbuka. Jadi kelengkapan buku-buku di dalam RBV ini memang bisa dijadikan akses oleh para mahasiswa di seluruh Nusantara ya, kecuali nanti diberikan username sama passwordnya ya. Jadi tidak bisa di print ya, jadi seperti manual book gitu, jadi bisa diaksesnya lewat HP saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa paham, dan kita nanti saya akan tentukan untuk kelompok-kelompoknya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.